Selamat datang. Setiap hari kita pegang teknologi yang super canggih, ya kan? Kita pakai AI buat kerja, dan kita lihat dunia ini berubah cepat banget di depan mata kita. Nah, di tengah semua ini, ada satu pertanyaan besar buat kita semua. Gimana caranya iman Kristen itu jadi panduan kita, biar kita nggak cuma bertahan, tapi juga bisa benar-benar berkembang di era digital ini? Nah ini dia nih, inti dari obrolan kita. Semua inovasi keren yang kita punya ini, apakah ini alat di tangan Tuhan buat rencananya? Atau jangan-jangan kita ini lagi sibuk bangun menara Babel versi modern, yang didorong sama kesombongan kita sendiri buat menyaingi Tuhan? Menemukan jawabannya di tengah-tengah ketegangan inilah panggilan kita sekarang. Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari panggilan ilahi kita buat mencipta, terus kita lihat deh dua sisi teknologi, yang berkah dan yang ancaman. Habis itu, kita bangun filter etisnya, pahami 3 tanggung jawab utama kita, dan terakhir kita temukan apa sih peran strategis kita di dunia digital ini. Siap? Yuk kita mulai. Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ternyata dorongan kita untuk berinovasi, untuk menciptakan hal-hal baru, itu sama sekali bukan hal yang asing dalam iman kita. Justru sebaliknya, itu adalah bagian paling inti dari diri kita dan panggilan kita. Dan semua ini berawal dari sini. Ada konsep teologis keren yang namanya Imago Dei. Intinya, kemampuan kita buat mikir, merancang, dan menciptakan sesuatu itu bukan kebetulan. Itu adalah anugerah. Itu adalah cerminan dari citra Sang Pencipta yang ada di dalam diri kita masing-masing. Alkitab bahkan ngasih kita mandat yang jelas banget. Tapi, tunggu dulu. Perintah untuk menaklukkan ini bukan berarti kita boleh eksploitasi seenaknya ya. Ini adalah panggilan buat jadi manajer yang baik, pengelola ciptaan yang penuh tanggung jawab. Dan teknologi, wah itu adalah salah satu alat kita yang paling kuat untuk menjalankan tugas itu. Nah, dengan panggilan itu di tangan, kita sekarang masuk ke dunia nyata, di mana teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Bisa jadi berkah luar biasa, tapi juga bisa jadi ancaman yang serius. Coba deh, kita lihat sisi baiknya dulu. Potensinya itu, wow, luar biasa. Pelayanan bisa menjangkau pelosok dunia yang tadinya nggak mungkin kesentuh. Riset medis bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Bahkan, aplikasi di HP kita bisa bantu kita bertumbuh secara rohani loh. Kalau dipakai dengan benar, ini jelas berkah yang nggak bisa kita pungkiri. Tapi, nah ini tapinya, di sisi lain ada bahaya besar yang mengintai. Ada resiko dehumanisasi, di mana manusia cuma dianggap sebagai data dan algoritma. Ada ketergantungan yang pelan-pelan menggerogoti disiplin rohani kita. Ada misinformasi yang meracuni kebenaran. Dan yang paling bahaya, kepekaan kita sama suara Tuhan bisa jadi tumpul. Ayat ini tuh benar-benar merangkum dilema kita dengan sempurna. Poinnya krusial banget. Cuma karena kita bisa melakukan sesuatu pakai teknologi, bukan berarti kita harus melakukannya. Kemampuan kita harus selalu diuji oleh satu pertanyaan. Apakah ini beneran berguna? Apakah ini membangun? Jadi gimana dong cara kita bedainnya? Mana yang berguna, mana yang enggak? Nah, kita butuh sebuah filter. Semacam saringan yang dasarnya adalah iman kita untuk menilai semua teknologi yang datang. Ini dia filter praktis yang bisa kita pakai. Untuk setiap teknologi baru, coba deh kita berhenti sejenak dan tanya. Pertama, apa tujuannya? Apa ini untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama? Kedua, apa ukurannya? Apa teknologi ini menjunjung tinggi kasih, keadilan, dan kebenaran? Dan yang paling penting, ketiga, apa pengaruhnya? Apakah ini membangun martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, atau justru merusaknya? Pada akhirnya, semua pertanyaan tadi itu ujung-ujungnya ya balik ke perintah yang satu ini. Kalau sebuah teknologi bantu kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama, berarti kita ada di jalur yang benar. Tapi kalau enggak, wah, kita harus super waspada. Oke, kita udah punya kerangka berpikirnya nih. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Apa yang harus kita lakuin? Ada 3 tanggung jawab besar yang menanti kita. Gampang kok, ada 3 langkah. Pertama, menguasai. Maksudnya kita yang pegang kendali, bukan notifikasi atau algoritma yang ngendaliin hidup kita. Kedua, memfilter. Sikap kita itu bukan menolak semua yang baru, tapi dengan bijak milih mana yang membangun dan mana yang merusak. Dan ketiga, mengembangkan. Kita ini bukan cuma konsumen pasif loh, kita juga dipanggil jadi pencipta yang berinovasi dengan nilai-nilai Injil sebagai fondasinya. Beda motivasi ini tuh udah ada dari zaman dulu banget. Coba aja lihat contoh di Alkitab. Bahtera Nuh dan Bait Salomo itu contoh teknologi yang lahir dari ketaatan buat tujuan ilahi. Sebaliknya, Menara Babel itu simbol teknologi yang lahir dari kesombongan manusia buat menyaingi Tuhan. Hasilnya beda jauh kan? Jadi motivasi di baliknya itu segalanya. Dan ayat inilah yang jadi panduan buat tanggung jawab kita yang kedua tadi, memfilter. Kita nggak dipanggil buat takut sama kemajuan.
Kita dipanggil untuk mengujinya dengan hikmat, lalu memegang erat-erat apapun yang terbukti baik dan bermanfaat. Nah, terakhir, mari kita bicara soal peran kita. Kita ini bukan cuma pengguna pasif loh. Kita dipanggil untuk jadi suara yang bijak dan jadi pengaruh yang positif di tengah-tengah dunia digital yang kadang riuh ini. Apalagi pas kita berhadapan sama AI, ada beberapa prinsip yang nggak bisa ditawar. 1. Nilai seorang manusia sebagai gambar Allah itu akan selalu lebih tinggi dari efisiensi sistem manapun. 2. Hubungan yang tulus dan otentik antar manusia nggak akan pernah bisa digantikan sama teknologi. Dan 3. Kasih yang sejati itu nggak akan pernah bisa diprogram ke dalam mesin. Ayat ini benar-benar jadi panggilan pamungkas buat kita. Di dunia yang terus-menerus narik kita buat jadi seragam, mikirnya sama, gayanya sama, kita justru dipanggil buat sesuatu yang radikal. Diubahkan lewat cara berpikir yang baru, biar kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat Anda, buat kita semua renungkan. Di dunia yang terus-menerus diperbarui lewat update software dan hardware, gimana caranya Anda akan menggunakan teknologi itu untuk memperbarui dunia di sekitar Anda demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama, bukan cuma sekedar ikut arus. Itulah tantangan sekaligus panggilan kita di era digital ini.